Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Spektrum Channel dan yang sedang mengikuti pelatihan 24 jam kreatif. Perkenalkan, nama saya Fenty Sanubari. Saya adalah guru di Kabupaten Bekasi, mengajar di SD Negeri Karangrahayu 01. Nah, kali ini saya akan mencoba sharing tentang penerapan model-model pembelajaran di masa pandemi yang menurut saya sesuai atau bisa dijadikan referensi untuk teman-teman semuanya. Seperti yang teman-teman ketahui atau yang sedang menonton channel ini ketahui, masa pandemi ini kita sudah mengalami hampir 2 tahun ya, sejak 2019 akhir sampai sekarang kurang lebih 2 tahun. Di tahun 2021 ini ada begitu banyak cara Bapak Ibu guru atau teman-teman semuanya sedang menonton bagaimana caranya menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan masa pandemi. Nah, bisa dijadikan referensi di mana model pembelajaran yang paling banyak dipakai itu adalah hybrid learning atau blended learning yang banyak sekali macam-macamnya. Sebelum kita mulai ke model pembelajaran yang saya akan sharing, ada baiknya kita tahu dulu ya, mungkin teman-teman di rumah sudah ada yang tahu apa itu hybrid learning atau blended learning. Blended learning itu yang sudah menjadi urgensi sendiri saat pandemi ya. Jadi seperti apa atau bisa diterapkan di daerah masing-masing. Jadi selama ini mungkin proses belajar mengajar selalu dalam bentuk tatap muka ya, seperti sebelum-sebelumnya kita tidak pernah menduga bahwa pembelajaran kita itu akan dilaksanakan secara kombinasi atau bahkan sama sekali kita tidak bisa tatap muka secara langsung. Ada yang dalam jaringan ya, online 100%, dan ada juga yang malah di daerah-daerah tertentu yang tidak terjangkau oleh sinyal. Jadi di awal 2021 itu kita masih ingat bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan kebebasan kepada semua satuan pendidikan untuk memutuskan apakah sekolah itu di wilayah akan dilakukan tatap muka, daring, atau bahkan hybrid learning atau blended learning. Jadi tatap muka yang mengalami tatap muka mungkin di daerahnya yang zona hijau ya, karena meskipun zona oranye atau kuning apalagi merah itu tidak mungkin melakukan tatap muka. Dan di daerah saya juga tidak ada yang tatap muka. Jadi kita bahas satu persatu dulu yuk. Yang dimaksud pembelajaran tatap muka ini kan ini tidak perlu saya jelaskan lagi ya, udah pasti siswa ke sekolah bertemu dengan guru, lalu guru menyampaikan bahan ajar dan siswa belajar di sekolah. Jadi ada interaksi langsung di sekolah ya. Kemudian ya apa sih pembelajaran daring itu? Jadi dipaksa saat pandemi, jadi konsepnya masih tetap sama ya, guru mengajar dan anak mendengarkan dan belajar, tapi belajarnya dari rumah. Terus gurunya juga mengajarnya dari rumah, jadi secara online gitu ya. Terus ada yang disebut blended learning atau hybrid learning. Jadi itu gabungan dari keduanya. Jadi ada kalanya anak belajar tatap muka dengan guru dan ada kalanya dilakukan di rumah dengan bantuan berbagai teknologi ya, berbagai learning management system atau melalui Google Classroom. Pokoknya semua hal yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru semuanya itu sudah menjadi kebijakan sendiri dan kondisional ya, ditambah dengan anak diberi kebebasan belajar sendiri gitu. Jadi hybrid learning bukan semata-mata bergantian ke sekolah dan belajar di rumah, tapi juga anak harus mulai belajar sendiri di rumah sesuai kemampuan dan minatnya. Dengan demikian anak akan lebih maksimal dalam pembelajaran karena tidak hanya terbatas bahan ajar yang disediakan oleh guru. Itu kelebihan hybrid learning diantaranya. Jadi anak bisa belajar mandiri sesuai gaya belajarnya sendiri sehingga bisa berkembang lebih baik. Itu yang diharapkan oleh kita semua ya sebagai pendidik. Kemudian yang kedua, ruang kelas jadi fleksibel. Tidak selamanya datang ke sekolah itu adalah sebuah keharusan. Jadi mau tidak mau ini dengan kondisi pandemi seperti sekarang ini bukan diharuskan karena memang sudah sesuai dengan keadaan ya. Jadi mau tidak mau seperti ini gitu. Jadi anak tetap bisa bersosialisasi dengan teman dan guru-gurunya dan bisa punya kesempatan belajar secara interaktif. Melalui apa? Misalkan ketika pembelajarannya luring, bisa kerja kelompok ya.
tentu saja dengan protokol kesehatan yang dilaksanakan atau diterapkan. Kemudian misalkan saya per kelompok 8 orang murid, karena murid saya ada 40 orang, saya bagi 5 kelompok Senin sampai Jumat. Jadi di setiap harinya kelompok saya 8 orang, ketika saya mengajar itu bagaimana yang tidak saya ajarkan di kelompok yang tidak saya kunjungi, itu berarti melalui daring atau penugasan yang seperti modul. Nah, ini yang akan saya bahas nanti ya. Kemudian yang keempat itu penggunaan teknologi, jadi tidak terbatas karena saat anak belajar sendiri, ia bisa browsing, nonton video pembelajaran tentunya ya yang dibuat oleh Bapak Ibu semuanya, apapun yang bisa membantu ia belajar gitu. Bahkan mungkin ini kelebihannya ya. Jadi anak itu bisa mengeksplor, tentu saja dengan harus diperhatikan oleh orang tua di rumah masing-masing, karena kita ketika membuat video pembelajaran kita harus menekankan kepada orang tua masing-masing untuk selalu mengontrol penggunaan gadget atau gawai pintar anak-anak kita. Tapi tentu saja ada kekurangannya ya di hybrid learning ini. Yang pertama, jadi karena anak harus belajar sendiri, peran orang tua tentu sangat penting dalam proses hybrid learning atau blended learning ini. Ya, ini yang seperti saya katakan tadi. Jadi orang tua itu harus banyak mengontrol bagaimana cara penggunaan gadget, jangan sampai anak itu lupa waktu. Sebagainya. Yang kedua, internet yang tidak stabil, tidak merata akses akan jadi masalah sehingga anak malah jadi kesulitan belajar sendiri. Ya, yang ketiga, pembelajaran tatap muka harus dimaksimalkan agar guru bisa menilai anak dengan baik, apakah sudah sesuai dengan target yang ingin dicapai. Jadi banyak yang mengatakan bahwa masa pandemi ini adalah learning loss. Mau tidak mau mereka akan mengalami kehilangan waktu belajarnya apabila mereka tidak bisa memanage waktunya dengan baik. Nah, bagaimana dengan di Indonesia? Kemendikbud Nadiem Makarim itu menyatakan bahwa hybrid learning adalah satu-satunya atau blended learning ini jalan keluar saat pandemi seperti ini. Ini adalah solusi untuk anak-anak yang tidak maksimal belajar di rumah dengan 100% daring karena berbagai keterbatasan. Makanya itu kita harus laksanakan, itu juga harus dengan persetujuan dari Dinas Pendidikan di daerahnya masing-masing, baru bisa dilaksanakan pembelajaran tatap muka secara bergantian. Sebetulnya bisa googling ya, apa sih hybrid learning atau blended learning itu, terus apa saja contoh-contohnya, model pembelajarannya. Nah, yang mau saya sharing di sini sekarang itu dua model pembelajaran yang menurut saya memungkinkan untuk diterapkan di satuan pendidikan masing-masing. Yang pertama itu Station Rotation Blended Learning, atau bahasa Indonesianya adalah model pembelajaran stasiun rotasi. Jadi Station Rotation Blended Learning itu merupakan model yang memungkinkan siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran dengan cara memutari stasiun pembelajaran melalui jadwal tertentu. Jadi di mana setidaknya salah satu stasiun pembelajarannya online. Jadi model ini paling umum digunakan di sekolah dasar kita ya, karena guru sudah terbiasa berputar di pusat atau stasiun ya. Kemudian model station rotation ini memungkinkan juga siswa untuk mengunjungi beberapa stasiun atau pusat secara berulang-ulang dan tidak linear selama waktu yang ditentukan untuk materi-materi pelajaran tertentu. Sebagai contoh gini ya teman-teman, selama waktu matematika, siswa dapat memutar antara pekerjaan individu atau kelompok kecil dengan guru, bekerja pada komputer atau tablet dengan menggunakan gadget atau tablet proyek. Maksudnya di sini siswa bisa mengerjakan tugas dari guru secara berkelompok, dan kemudian waktu berkelompok ya di stasiun yang pertama. Yang kedua, bisa individu secara online yang dikirimkan oleh gurunya. Kemudian yang ketiganya juga gurunya secara langsung berinteraksi. Jadi 3 spot ini ya, atau 3 stasiun ini ketika menggunakan perangkat lunak pembelajaran adaptif yang secara kontinu dan berbeda untuk siswa secara real time, mereka juga dapat bergerak dengan langkah mereka sendiri dan membuat pilihan sendiri. Saya mau mengerjakan secara individu dulu, nanti kalau sudah ketemu Bapak Ibu guru kita akan bahas ya secara individu, dia bisa bertanya di kelas. Terus
Kalau masih kurang puas karena ada waktu spot atau stasiun satunya lagi ketika berkelompok, begitu ya Bapak Ibu. Pada model pembelajaran ini bisa dimulai dengan stasiun tatap muka di mana guru menjelaskan konsep dasar luring ketika di kelas ya, tentang suatu materi dan langkah-langkah menyelesaikan tujuan pembelajaran. Kemudian bisa dilanjutkan dengan stasiun aktivitas kolaboratif antara siswa atau kelompok-kelompok kecil. Jadi di sini siswa bisa bebas ya bergerak di stasiun yang mana dulu nih dalam satu materi itu. Tapi kan karena memang ini tiga spotnya. Kemudian akan dibahas lagi proses selanjutnya secara online di mana siswa bisa mendapatkan informasi tambahan dan sumber-sumber belajar yang lain yang mendukung pembelajarannya. Jadi jika siswa juga bisa kembali lagi dengan ke stasiun kolaboratif untuk memperbaiki atau melengkapi pembelajaran mereka. Seru sekali bukan 3 stasiun ini gitu ya. Pembelajaran jadi akan diakhirinya di online atau tatap muka. Biasanya pembelajaran atau bisa ditutup dengan guru anak-anak materi ini, tema ini bisa disimpulkan dengan guru diakhiri pada saat tatap muka lagi untuk membahas berbagai hal yang seperti evaluasi atau asesmen dan pembahasan yang tingkat tinggi atau mungkin pengayaan ya. Jadi guru akan memiliki data dan peluang untuk membedakan siswa secara individu, secara kelompok. Penilaian ini bisa diperoleh dari aktivitas online-nya, kerja kelompok, laporan kelompoknya, atau pengamatan langsungnya ketika pembelajaran tatap muka. Jadi kan ada siswa yang aktif, karena menurut saya ini model pembelajaran yang cukup menarik ya, ketika guru juga harus dituntut untuk kreatif ketika memberikan sumber materi yang dikirimkan secara online gitu. Murid juga akan lebih interaktif lagi ketika berkelompok. Kelompoknya bagaimana? Bisa melalui Zoom ya, secara berkelompok online. Tapi bisa seperti saya, bisa ketika melakukan kunjungan secara kelompok. Ini dibahas nih, kita lagi membahas tentang tema ini dan materinya ini gitu. Subtema ini. Kemudian secara berkelompok kita masih membahas ketika diakhiri di pembelajaran tatap muka. Ya, diawali bisa dengan online. Kemudian ketika guru kunjung, kemudian diakhiri dengan saat di kelas tatap muka gitu. Jadi ini station rotation. Hanya saja ini bisa dilakukan dalam waktu yang terbatas. Kenapa terbatas? Karena dalam satu hari bisa nih dilakukan. Guru bisa berkeliling. Jadi gurunya di sini yang harus aktif ya, menurut saya ya. Karena di station rotation ini pembelajaran online, pembelajaran tatap muka ketika di kelas, dan juga pembelajaran di stasiun selanjutnya yaitu secara berkelompok gitu. Jadi itu station rotation ya. Jadi banyak sekali kelebihan dan kekurangan stasiun rotation ini. Menurut saya kekurangannya hanya itu, waktu yang terbatas. Jadi murid sudah diberikan waktu, sudah selesai pada hari itu misalkan, atau dilakukan selama 2 hari selesai dan disimpulkan gitu di kelas. Nah, yang kedua adalah model pembelajaran flip classroom atau model pembelajaran kelas terbalik yang sebetulnya sudah kita laksanakan ya. Mungkin Bapak Ibu yang sudah melaksanakannya. Banyak guru sekarang yang sudah menjadi YouTuber, banyak guru yang sudah membuat modul-modul pembelajaran setiap minggunya untuk muridnya. Setiap minggu, kemudian nanti ketika di sekolah dibahas gitu ya, atau ketika guru kunjung, guru keliling membahas materi yang sudah dikirimkan oleh Bapak Ibu guru, sisanya secara online bisa dikirimkan juga berbagai macam sumber ajar atau bahkan link YouTube ya. Bapak Ibu guru yang sudah menjadi YouTuber membuat video pembelajaran ini yang disebut dengan flip classroom. Jadi model pembelajaran blended learning ini secara singkatnya adalah penggabungan antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran daring, dari penyampaian Bapak Ibu guru, gaya pembelajarannya melalui video pembelajaran. Jadi kombinasi lah antara pengajaran yang tercipta tetap menekankan interaksi sosial ya, tapi tidak meninggalkan aspek teknologinya. Jadi flip classroom ini menurut saya yang paling ideal untuk dilaksanakan di masa pandemi ini. Tatap muka dan secara online sudah dilaksanakan pembelajaran ini. Jadi apa sih itu flip classroom? Mungkin ada yang sudah mengerti, ada yang sudah paham, dan ada yang sudah mendengar gitu ya.
Flip Classroom ini adalah hakikatnya merupakan salah satu metode penerapan blended learning itu sendiri. Jadi salah satu model pembelajaran blended learning dengan pendekatan Flip Classroom ini atau pembelajaran kelas terbalik. Sebagian aktivitas pembelajaran itu biasanya diselesaikan di kelas. Jadi kini dapat diselesaikan di rumah terlebih dahulu secara mandiri oleh siswa sebelum akhirnya melakukan pembelajaran tatap muka lagi di kelas. Untuk menerapkan model pembelajaran ini pada konteks pembatasan pembelajaran tatap muka di semester baru ada 6 langkah umum yang dapat Bapak Ibu guru atau teman-teman Spectrum Channel itu dapat diikuti untuk memastikan pembelajaran tetap efektif. Jadi gini, guru itu membagi materi menjadi 2 kategori. Kalau tadi station rotation itu kan 3 ya, spotnya 3 stasiun. Kalau Flip Classroom ini hanya 2 kategorinya. Jadi dipelajari secara mandiri yang secara online, yang kedua bisa dipandu atau didiskusikan dengan guru dan teman sebayanya ketika tatap muka atau guru kunjung atau guru kelompok ya, atau sekarang nanti PTM di kelas. Jadi guru menugaskan materi kategori A kepada siswa dengan ruang kelas atau media daring untuk dipelajari secara mandiri di rumah. Misalkan guru mengirimkan link, anak-anak mengirimkan link di grup, link pembelajaran ya, link YouTube dan atau link di LMS, Learning Management System, yang biasanya dalam sekolah-sekolah tertentu ada yang membuat LMS sendiri ya, atau juga melalui Google Classroom. Tetap di Google Classroom juga berinteraksi, cara mengirimkan link atau dengan cara memberikan drive ya, materi-materi yang sudah dibuat oleh guru dan untuk 1 minggu tersebut. Tapi ketika tatap muka itu dibahas gitu. Jadi kemudian bagaimana selanjutnya ketika di luar kelas siswa mempelajari materi selanjutnya kategori A secara daring mandiri di rumah sesuai instruksi yang telah disampaikan guru saat tatap muka gitu ya. Langkah-langkahnya seperti ini contohnya. Penerapan model Flip Classroom, siswa itu dibagi menjadi 2 kelompok besar. Jadi kelompok 1 melakukan pembelajaran tatap muka di periode pertama dan pembelajaran daring di periode selanjutnya. Sementara kelompok 2 dibalik, akan melakukan pembelajaran daring dulu di periode pertama dan pembelajaran tatap muka di periode selanjutnya. Jadi ini menurut saya yang paling cocok gitu, yang paling sesuai dengan Bapak Ibu guru atau teman-teman Spectrum Channel yang ingin menerapkan model pembelajaran sesuai dengan kondisi. Jadi yang kedua, langkah selanjutnya bagi materi ajar menjadi 2 kategori. Jadi kategori A adalah materi yang dapat dipelajari siswa secara mandiri, dan kategori B yang perlu dipandu atau didiskusikan dengan guru dan teman sebaya. Untuk kelompok 1, langkah selanjutnya, periode pertama digunakan untuk pembelajaran tatap muka yang berfokus pada materi. Kategori B yang lebih menekankan pada diskusi dan aktivitas pembelajaran yang dipandu oleh guru. Nah, teman-teman Spectrum Channel, jadi ada langkah-langkah penerapan pembelajaran Flip Classroom. Yang pertama, bagi siswa menjadi 2 kelompok besar. Jadi, kelompok 1 akan melakukan pembelajaran tatap muka di periode pertama dan pembelajaran daring di periode selanjutnya. Sementara kelompok 2 akan melakukan pembelajaran daring di periode pertama dan pembelajaran tatap muka di periode selanjutnya. Jadi 2 kelompok ya, bergantian. Yang kedua, langkah selanjutnya dibagilah materi ajar menjadi 2 kategori, yaitu kategori A, materi yang dapat dipelajari secara mandiri, dan kategori B, materi yang perlu dipandu atau didiskusikan oleh guru dengan teman sebaya. Ingat ya, ada 2 kategori. Dan yang pertama tadi 2 kelompok besar. Kelompok yang pertama daring dulu, kemudian luring. Yang kedua luring dulu, lalu daring. Selangkah selanjutnya dibagi menjadi 2 kategori. Kategori A dan B. Kategori A itu bisa secara mandiri, kategori B harus didiskusikan dengan guru atau teman sebaya. Kemudian langkah selanjutnya, untuk siswa kelompok 1, periode pertama digunakan untuk pembelajaran tatap muka berfokus pada materi kategori B dulu ya. Ketika tatap muka kan didiskusikan dengan guru atau teman sebaya. Jadi setelah itu pada periode selanjutnya saat belajar di rumah, guru dan siswa dapat melakukan pembelajaran daring atau kategori A ya, secara mandiri.
dan siswanya secara mandiri. Selanjutnya, untuk siswa kelompok 2, periode pertamanya digunakan untuk pembelajaran daring terlebih dahulu. Jadi berfokus kepada secara online ya, pada materi kategori A, yaitu secara mandiri yang ditugaskan oleh guru gitu ya, yang sudah dikirim. Setelah itu baru periode selanjutnya siswa belajar tatap muka. Jadi guru dapat berfokus pada materi kategori B ya, kategori B yang itu didiskusikan oleh guru dan teman sebaya. Jadi pastikan bahwa teman-teman di Spektrum Channel ini dapat mengatur waktu dengan baik agar jam pembelajaran siswa kelompok 1 dan kelompok 2 itu tidak saling bertabrakan nih, bergantian ya, kategorinya juga dibedakan juga. Jadi sebagai contoh, pembelajaran tatap muka dapat dilakukan di pagi hari dan pembelajaran daring mandiri dapat dilakukan di siang hari. Tapi yang menurut saya ini waktunya tidak terlalu dibatasi seperti station rotation itu. Pembelajaran daring, pembelajaran flipped classroom ini kan bisa 2 kategori ya, mandiri dan diskusi. Ketika mandiri, guru mau mengirimkan link juga bisa dibuka lagi secara mandiri. Ini waktunya tidak terbatas dan langsung bisa interaksi juga ketika ada yang mengirimkan link YouTube, kan langsung bisa bertanya di kolom komentar. Sekarang apa saja sih tips melakukan pembelajaran flipped classroom agar lebih maksimal di semester baru nanti? Yang pertama, jadi guru bisa membagi materi pembelajaran yang diajarkan, jadi masuk ke materi kategori A ya, yang dapat dipelajari oleh siswa secara mandiri, dan materi kategori B yang akan dipandu oleh guru atau teman berdiskusi dengan teman sebaya. Yang keduanya, guru membagikan materi dan tugas yang termasuk kategori A melalui ruang kelas untuk dipelajari siswa di rumah. Kategori A itu yang mandiri ya. Setelah membagi siswa dalam kelompok, Bapak Ibu guru dapat memberikan materi dan LK-nya untuk siswa yang belajar dari rumah menggunakan fitur materi tugas di ruang kelas atau Google Classroom dan sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa memberi materi dari video, misalkan video pembelajaran yang Bapak Ibu buat di ruang belajar, atau materi yang disusun secara mandiri atau modul yang secara mandiri. Yang ketiga, guru bisa memanfaatkan fitur obrolan kelas untuk mendampingi siswa, misalkan di grup kelas ya. Bisa siswa bertanya kapan saja, Bu, Pak, Bu, yang tidak dimengerti adalah ini. Nah, itu dijawab, berinteraksi ya. Jadi Bapak Ibu guru bisa melakukan diskusi terpandu sebagai bentuk pendampingan dengan menggunakan fitur obrolan kelas. Guru juga bisa melakukan tanya jawab, memastikan bahwa siswa mengerti apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan tugas yang diberikan. Keempat, tipsnya itu siswa mengunggah hasil belajar di fitur tugas dan guru melakukan koreksi. Jadi hasil pembelajaran mandiri yang dilakukan oleh siswa dari rumah dapat diunggah melalui fitur tugas. Jadi kemudian guru melakukan koreksi hasil pembelajaran tersebut serta mengidentifikasi materi-materi mana yang masih membutuhkan penguatan dan hasil penugasan siswa gitu ya. Yang kelimanya, guru harus memberikan penguatan atas materi yang diberikan secara tatap muka. Oh, ini nih materi yang belum dipahami siswa, jadi bisa diberikan penguatan di kelas. Jadi materi kategori B lebih membutuhkan panduan langsung dalam pembelajaran ketika tatap muka. Jadi dengan demikian ya teman-teman Spektrum Channel, uraian tentang model pembelajaran flipped classroom yang termasuk ke dalam blended learning ini bisa diterapkan dengan menggunakan ruang kelas atau LMS di satuan pendidikan masing-masing. Jadi mari kita manfaatkan fitur-fitur dan fasilitas terbaik pembelajaran di abad 21 ini, yang mau tidak mau kita harus bisa mencari ide dan kreatif ya. Guru bisa membuat video pembelajaran, bisa syuting setiap hari, atau guru bisa membuat modul mandiri sesuai dengan kurikulum yang kurikulum ajar yang dipakai di satuan pendidikan masing-masing. Jadi ada 3 kurikulum kan, kurikulum yang normal, kurikulum 2013, kurikulum mandiri, dan satu lagi kurikulum darurat yang dibuat oleh Puspenjar. Jadi silakan Bapak Ibu atau teman-teman Spektrum Channel untuk selalu berinovasi, kreatif, dan tentu saja menginspirasi, kemudian juga tidak menghilangkan pembelajaran yang bermakna yang diinginkan oleh Mas Menteri
di masa pandemi ini, karena kita tidak tahu pandemi ini akan berakhirnya kapan, dan tentu saja pembelajarannya akan terus blended learning menurut saya ya, kecuali yang di zona hijau melakukan pembelajarannya juga saya belum mendengar yang sudah melakukan pembelajaran secara normal, murid siswa yang belajar full di kelas ya, karena sebagian juga di zona-zona hijau teman-teman saya juga melaksanakannya pembelajaran secara tatap muka, tapi tidak semua, tetap saja secara bergantian ya. Nah, bergantian ini ketika siswa ada yang di kelas, berarti yang di rumah bagaimana? Nah, itu yang disebut dengan mode pembelajaran kategori A-nya gitu. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sharing ini, dan jangan lupa untuk selalu memberikan komentar di kolom komentar di link ini, agar kita saling mengoreksi dan saling mengingatkan. Kemudian teman-teman juga bisa menambahkan ya, apabila sharing saya ini kurang berkenan, mohon dimaafkan apabila ada kata-kata yang kepleset atau tidak sesuai dengan materi mode pembelajaran yang saya sharing. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih.